Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pondok santri di kota Parepare ludes dilahap si jago merah. Dipicu konflik keluarga, seorang pria di Kabupaten Maros tewas dibunuh keponakan iparnya. Seorang ASN di kota Parepare terciduk mencuri emas batangan seberat 10 gram dan ponsel di sebuah kantor dalam mal. Demo di depan Pengadilan Negeri Makassar terkait hasil putusan sengketa lahan warga Barabaraya berakhir ricuh. Massa merusak sejumlah fasilitas termasuk mobil milik hakim dan pegawai. Aksi unjuk rasa warga dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Barabaraya Bersatu di depan Pengadilan Negeri Makassar awalnya berjalan tertib. Massa berorasi secara bergantian menolak penggusuran dan perampasan tanah. Namun saat aksi berakhir, sejumlah massa yang kecewa dengan putusan hakim yang menolak tuntutan para perlawan dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, berujung melakukan pelemparan batu dan botol berisi kotoran ke arah pengadilan. Akibatnya 2 mobil di dalam halaman Pengadilan Negeri Makassar rusak terkena lemparan batu. Aksi pelemparan juga meluas hingga di luar kantor pengadilan sehingga 2 mobil polisi dan 1 mobil warga mengalami kerusakan. Humas Pengadilan Negeri Makassar, Sibali, menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan massa aksi. Ia menegaskan kerusakan harus dipertanggungjawabkan sebab sejumlah mobil milik kendaraan pribadi dan bukan operasional pengadilan. Ya tentunya saya selaku warga Pengadilan Negeri Makassar sangat kecewa dengan adanya tindakan anarkis semacam ini. Kita ini kan negara hukum. Tentunya tindakan-tindakan anarkis harus dipertanggungjawabkan. Kami akan memikirkan lebih lanjut terkait tindakan anarkis karena ini perusakan mobil, dan mobil ini mobil pribadi loh, bukan mobil kantor. Ya. Sedang kuasa hukum warga Barabaraya menyebut aksi ini sebagai upaya menjemput keadilan bagi warga. Namun harapan warga pupus setelah majelis hakim menolak permohonan penundaan eksekusi. Warga Barabaraya terhadap perlawanan yang diajukan oleh warga Barabaraya. Aksi yang dilakukan oleh warga ini sebetulnya adalah untuk menjemput keadilan bagi warga Barabaraya. Namun ternyata harapan dari warga bahwa mereka mendapatkan keadilan itu tentu setelah hakim mengeluarkan putusannya. Misalnya di dalam provisi dia mengatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh para pelawan atau warga Barabaraya itu ditolak. Kemudian di dalam pokok perkaranya hakim menyatakan bahwa gugatan para pelawan itu tidak dapat diterima. Rencananya warga akan menempuh upaya hukum berikutnya termasuk kemungkinan banding atau kasasi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sementara aksi demonstrasi penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone yang berujung bentrokan dengan aparat pada Selasa lalu juga diwarnai intimidasi terhadap seorang jurnalis televisi. Rekaman liputan yang diambil di lokasi dihapus secara paksa. Ribuan warga menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 di Kabupaten Bone 19 Agustus lalu yang berujung ricuh dengan aparat juga menyisakan tindak kekerasan lain. Seorang jurnalis televisi nasional Zulkifli Natsir mengalami intimidasi aparat TNI ketika meliputi penangkapan demonstran. Saat merekam peristiwa itu di lobi kantor Bupati Bone, ia dihampiri sejumlah anggota yang melarangnya untuk merekam dan menghapus secara paksa hasil liputan. Saya akan mencoba bagaimana mengamankan gambar. Ya, semoga saja tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan aparat pada saat itu untuk demonstran yang diamankan tadi. Saya terus roll gambarnya dan di lobi ini. Pokoknya udah boleh, kamu hapus itu gambar itu. Saya pun kemudian dipegangi, dua-dua tangan dipegang. Terus yang ada saya rasa dia piting dari belakang. Terus yang dari depan satu orang lagi, dia rebut HP dari tangan. Dia rebut, saya sudah genggam erat tangan
HP itu di tangan, tapi kemudian direbut paksa pada saat itu. Merespon tindakan tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sulawesi Selatan mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan aparat TNI. Menurut IJTI, penghapusan paksa hasil liputan jurnalis adalah bentuk pelanggaran hukum sekaligus upaya menghalangi kerja pers. IJTI Pemda Sulsel tegas mengecam intimidasi fisik dan psikis terhadap jurnalis yang bertugas. Ini adalah bentuk penghalang-halangan kerja pers bagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara. TNI sebagai alat negara seharusnya melindungi masyarakat dan menghormati kerja-kerja pers, bukan justru melakukan tindakan represif yang mencoreng citra institusi. Kini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sulawesi Selatan mendesak Pangdam 14 Hasanuddin menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota TNI yang terlibat. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone. Seorang pengemudi perempuan di Kota Makassar menjadi bulan-bulanan warga setelah kabur usai menabrak pengendara lain. Saat diperiksa di mobilnya ditemukan paket sabu-sabu. Sang pengemudi ternyata positif narkotika. Warga yang emosi berkumpul mengelilingi sebuah mobil warna kuning yang dikemudikan oleh seorang perempuan di Jalan Manusaupa, Kecamatan Rapocini, Makassar. Mobil dan pengendara perempuan itu merupakan pelaku tabrak lari. Usai pelariannya dari tabrak lari, perempuan itu kemudian dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, ditemukan alat isap narkoba jenis sabu dan beberapa plastik bening dari dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan urin, perempuan itu juga positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Permasalahannya adalah masalah tabrak lari, yang mana setelah dilakukan penggeledahan di TKP oleh Polsek Rapocini, itu di dalam mobilnya ditemukan satu alat bong isap sabu. Kita laksanakan cek urin dengan hasil positif met atau positif sabu. Kini perempuan tersebut ditahan di kantor Polrestabes Makassar untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ASN di Kota Parepare ditangkap aparat lantaran kedapatan mencuri emas dan ponsel di sebuah kantor dalam mal. Pencurian dilakukan tersangka saat keadaan sekitar sepi tanpa pengawasan. Beginilah detik-detik aksi pencurian emas dan ponsel yang dilakukan oleh seorang ASN di salah satu ruangan kantor pelayanan sebuah mal Kota Parepare pada Jumat 15 Agustus lalu. Ia datang ke kantor tersebut karena ditugaskan untuk mengantar surat dari dinas tempat ia bekerja. Namun setiba di lokasi, ruangan itu kosong lantaran para pegawai tengah mengikuti perlombaan dalam menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi sepi pun dimanfaatkan ASN tersebut untuk menjarah 10 gram emas serta ponsel milik pegawai pelayanan mal. Pencurian tersebut diketahui melalui rekaman CCTV dan dilaporkan ke aparat kepolisian. Tersangka yang ditangkap aparat pun mengakui perbuatannya. Kita bisa mengungkapnya dengan adanya rekaman CCTV. Kita angkat identitas muka korban, identitas korban kita ketahui. Nah, pada saat itu kita melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku identitas siapa, Pak? Apa pekerjaannya, Pak? Pekerjaannya adalah PNS. Atas perbuatannya, ASN itu dijerat tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.